Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Rifatul Qori'ah. Saya dari jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam semester 7 Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Jadi langsung saja teman-teman, di sini saya akan berbagi wawasan kepada teman-teman semua bagaimana caranya sukses berbisnis dari nol. Mungkin sebelum berbisnis kita ada yang pernah nih ngalamin rasanya itu gagal dalam berbisnis. Kita udah coba berbisnis di bidang kuliner, berbisnis di bidang coba-coba untuk buat toko butik, atau mungkin di bidang lainnya, tapi itu gagal lagi. Nah, di sini saya akan mencoba untuk berbagi sedikit ilmu, sedikit wawasan kepada teman-teman semua, supaya kita itu bisa sukses dalam berbisnis. Kita bisa sama-sama belajar, sama-sama memperbaiki diri. Bagaimana sih caranya bisa sukses dalam berbisnis dari nol seperti itu. Langsung saja, cara yang pertama adalah mantapkan niat. Jadi ketika kita akan berbisnis, kita itu harus punya niat yang baik teman-teman. Kita harus punya niat yang kuat. Kita nggak boleh kalau berbisnis itu cuma coba-coba, aku mau coba-coba aja gitu. Soalnya kalau kita coba-coba itu pastinya akan menghabiskan banyak dana dan membuat waktu kita itu menjadi sia-sia. Jadi alangkah baiknya kalau kita itu nggak cuma coba-coba bisnis, tapi juga menyeriusi apa yang akan kita kerjakan seperti itu. Dan selanjutnya yaitu adalah membuat strategi atau rencana bisnis. Ketika kita sudah mempunyai niat yang bagus dan kita akan terjun ke dunia bisnis, maka kita harus membuat rencana atau strategi bisnis yang baik. Contohnya adalah jadi nanti saya akan berjualan ini, saya akan berlokasi ini, dan target penjualan saya adalah ini dan omset saya adalah segini gitu. Contoh kecilnya itu saya nanti akan berjualan kerupuk 2000-an seperti itu. Nah, nanti lokasi saya berjualan adalah di pondok. Kenapa di pondok? Karena di pondok itu nantinya itu banyak sekali peluang untungnya, karena di sana kan biasanya banyak santri yang beli seperti itu. Sehingga ketika banyak pembelinya, banyak peminatnya, itu insya Allah akan memberikan omset yang banyak. Jadi itu antara objek kita, sasaran kita, terus juga lokasi yang akan menjadi tempat penjualan kita itu harus kita pikirkan matang-matang, sehingga nanti ketika kita akan terjun berbisnis, insya Allah bisa berjalan dengan baik. Yang selanjutnya yaitu adalah konsisten dengan apa yang sudah kita lakukan. Apabila kita sudah terjun ke bisnis itu, kita harus berusaha sebisa mungkin, jangan cepat untuk putus asa. Nah, ini nih kadang yang suka menjadi PR bagi kita semua gitu. Nggak semua orang bisa bertahan dengan apa yang kita lakukan. Kadang kan kalau kita sudah terjun di dunia bisnis, tapi kadang juga ada cobaan di tengah jalan gitu. Kita sering berpikir, kok jualan saya belum laku, kok bisnis saya belum berjalan-jalan, padahal kan udah 1 bulan 2 bulan gitu, sehingga akhirnya kita putus asa. Nah, itu yang nggak boleh kita lakukan. Kita sebagai seorang pebisnis, sebagai calon orang-orang sukses, itu nggak boleh putus asa. Ketika kita menghadapi suatu cobaan di tengah jalan, suatu rintangan, maka kita itu harus berusaha untuk konsisten dengan apa yang sudah menjadi niat kita, apa yang sudah menjadi usaha kita. Masa iya kan kita udah berjalan, udah menjalankan bisnis, udah dapat pertengahan jalan, masa kita mau berhenti aja? Itu kan nggak mungkin banget. Jadi kita sebisa mungkin itu untuk konsisten dengan
apa yang sudah menjadi niat kita, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu pasrah dan tawakal kepada Gusti Allah. Apabila kita sudah berusaha dengan semaksimal mungkin, sudah memperbaiki niat, menjalankan bisnis dengan baik, konsisten, dengan istiqomah dan sabar, lalu kita pasrahkan hasilnya kepada Gusti Allah, seperti itu. Insya Allah hasilnya selain memberikan kita keuntungan yang banyak dan pasti insya Allah juga barokah, seperti itu. Mungkin itu saja sedikit ilmu, sedikit wawasan yang bisa saya share kepada teman-teman semuanya. Semoga bisa memberikan manfaat. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.